Nah, yang pertama value sama dengan benefit per cost. Ya, value kita ini di sini ya. Jadi agar value kita naik, apa yang harus kita lakukan? Dua cara, menurunkan harga biar produk kita laris kan gitu. Caranya kalau tidak diturunkan harga, berarti manfaatnya harus dinaikin. Nah, rumus disiplin. Ya, ini arti dari disiplin. Ya, D adalah database, E adalah isi kertas, dan seterusnya. Ya, kalau mau difoto silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Nah, ini yang pertama, database calon reseller. Ya, tugas kita pertama adalah mengumpulkan database calon reseller yang mau kita follow up. Nah, maka tugas kita yang pertama adalah mendata. Ya, mendata circle kita sampai database itu penuh 250 orang. Nah, siapa yang bisa kita katakan dekat? Yang bisa kita katakan dekat itu adalah orang yang kenal kita dan kita kenal dia. Ya, dan maksimal paling lama interaksi terakhir itu 1 tahun yang lalu. Gitu. Ya, jadi kalau 1 tahun yang lalu kita nggak pernah ngomong sama dia, jangan bilang kita dekat. Ya, tapi kalau 1 tahun lalu kita pernah ketemu ngobrol bareng, bisa jadi dia dekat sama kita. Ya, jadi dia kenal kita, ya, kemudian kita kenal dia. Nah, itu ya bisa dari teman SMP, teman SD, satu kampung, komunitas, silahkan teman-teman catat. Oke? Dari sini kebayang sumber database-nya? Ya, dari teman kita. Nah, silahkan nanti dicatat. Mas, saya belum sampai 250 database sudah mentok. 50 berarti kita kurang gaul gitu. Maka tugas kita adalah setelah itu ketika kita temenan sama orang, misal di sini teman-teman ketemu teman baru gitu, jangan sampai teman kita itu kita lepas. Jadi harus menjadi teman dekat. Jadi kalau kita masih belum 250 orang, kita harus ketika ketemu dengan orang, kita harus menjadi teman dekat dengan selalu membangun komunikasi. Gitu ya. Nah, itu tugas kita yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekarang sudah punya pelanggan belum yang pernah melakukan transaksi ke kita? Sudah. Nah, itu silahkan dikumpulkan. Jadi pelanggan yang pernah beli ke produk kita itu kita kumpulkan, kita tulis. Kita tulis satu persatu sampai minimal 250 orang. Kalau teman-teman sudah punya 250 pelanggan itu dicatat satu-satu. Gitu. Ya, kenapa? Karena pelanggan itu paling gampang untuk menjadi reseller kita. Karena dia kenal kita, dia kenal produk kita. Kalau teman kita belum tentu dia kenal produk kita. Ya, pelanggan itu dia sudah kenal kita, dia juga kenal produk kita. Maka tugas kita yang kedua mendata 250 pelanggan yang pernah closing ke kita, itu kita catat. Itu ya. Nah, maka impresi pertama itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Teman-teman menjadi orang yang disukai itu impresi pertama, bukan di impresi berikut-berikutnya. Nah, gimana caranya membangun kesan pertama? Nah, kalau kesan pertama offline itu kita bisa senyum yang pertama, karena senyum itu nular. Ya, yang kedua kita tunggu dia melihat kita. Kita tunggu dia melihat kita. Jadi misalkan saya melihat seseorang, kemudian dia melihat kita, kemudian kita baru melihat dia, kemudian senyum. Jadi seolah-olah kita tersenyum karena orang itu, bukan karena settingan. Terus selanjutnya adalah, nah ini informasikan dan penawaran. Setelah itu ya sudah, tinggal kita informasikan saja. Gitu, kita informasikan, Mbak, alhamdulillah kemarin saya jualan ini, Mbak, laris banget, Mbak. Bisa dapat profit 5 juta per bulan. Kira-kira Mbak mau nggak bareng-bareng kita belajar? Barangkali ini bisa bantu keuangan keluarganya Mbak. Gitu loh. Jadi informasi ini seperti itu. Lumayan buat uang jajan ini. Lumayan bisa buat nambah SPP-nya ini, gitu loh. Iya, jadi alasannya itu kita sudah tahu karena kita sudah masuk ke dalam kehidupan dia kan gitu. Gitu. Lumayan untuk ini, bisa tambah-tambah modal untuk buka warung, katanya kemarin pengen buka warung. Lumayan bisa buat belajar jadi pengusaha gitu loh. Jadi alasannya itu kaitkanlah dengan kehidupan dia. Ya, masuknya itu dengan story, dengan cerita. Nah, setelah dia tertarik baru dikasih tadi value tadi.
Oh insya Allah nanti dapat support sistem ini Mbak, nanti dapat ini, kita dampingi, kita ini gitu. Nah itu maka biasanya di situ akan terjadi yang namanya closing. Jadi nanti kalau kita nawarin ada penolakan, kita harus yang pertama empati. Kalau dia tidak punya uang, kita bisa barter dengan hal yang lain, tapi ditarget sebulan harus bisa tutup target kan gitu. Atau 2 bulan harus bisa tutup target, tetap bayar, tapi caranya berbeda kan gitu. Ya, ketika dia punya alasan selain dari tidak punya uang, kita bisa jadikan di mana kekuatan dia dan disitulah solusinya. Cukup nangkep di sini? Iya, itulah ya. Oke. Nah, misalkan tidak punya uang, boleh dicicil ya, atau ditempo, 50% dulu atau tempo, misal 1 bulan. Atau bahkan kita modalin. Takut, kita garansi. Kalau kamu sudah mengeksekusi apa yang saya ajarkan tapi belum terjual, ya produkmu tak balik lagi, tak beli lagi. Kalau dia takut. Kalau kamu sampai udah ngerjain semuanya, sudah maksimal tapi nggak ada produk yang terjual, produkmu besok tak balikin ke saya beli lagi. Gitu. Tapi kalau produknya nggak pakai expired ya, kalau pakai expired ya nggak bisa seperti itu. Gitu, ya. Nah kemudian kita kasih jaminan, insya Allah saya jamin untuk saya kasihkan mentoring. Seandainya saya tidak memberikan mentoring ke kamu, kamu bisa mengundurkan diri jadi resellerku. Gitu, jadi ada garansinya. Ya kemudian ragu, kita bantu. Bayangin kalau kamu tidak action sekarang, sedangkan orang lain ikut bergerak, nanti kamu bisa ketinggalan dengan orang-orang yang lain. Padahal teman-temanmu sudah gabung jadi reseller. Gitu, jadi kita bantu memutuskan. Ya, sudah jualan produk sejenis, coba dulu nggak apa-apa, dikit dulu, 20% dulu. Nanti kalau seandainya kamu sudah jualan, kamu bisa ngasih feedback, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kamu jualan gamis ini coba dulu. Nah ternyata produk kita sudah kita setting tadi, servis dan produknya. Kita lebih baik daripada kompetitor, bisa nanti tergeserkan. Ya, dari dia jualan gamis, kita punya gamis, suatu saat nanti mungkin gamis kita yang akan mendominasi, misalkan seperti itu. Ya kekurangan informasi berarti kita edukasi. Ini produknya apa sih Mbak? Ya kita ajarin apa produknya. Gitu. Jadi kita harus fleksibel dalam memberikan solusi, ya. Gitu. Terus selanjutnya, ya ini ikhlas. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, ya. Ini tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya 4 hal, ya. Yang ditanya itu kalau kita sebagai pebisnis itu biasanya yang ditanya itu paling sering itu 2. Dari mana hartamu diperoleh dan untuk apa. Maka kira-kira berapa omset kita, berapa reseller yang bisa kita rekrut, itu akan ditanyain enggak sama Allah. Atau kalau kita non muslim ya berarti sesuai keyakinan masing-masing. Dan terakhir ngulangi dari awal. Nah, rumus ini tadi ya mungkin sekali bulan ini kita jalanin mungkin yang terekrut 5. Tapi kalau kita jalani lagi mungkin bulan depan kita bisa evaluasi yang rekrut bisa 10 per bulan. Kita jalani lagi mungkin suatu saat nanti bisa 50 per bulan. Gitu. Jadi untuk mengasah ini kita butuh yang namanya pengulangan, kita butuh yang namanya konsistensi. Gitu ya. Ya, ketika kita punya reseller ada beberapa mindset yang harus ini benar-benar tertanam. Ya. Jadi ini mindset fundamental yang ini harus benar-benar ada dalam setiap pemahaman reseller kita. Jadi benar-benar dia paham, ini manfaat untuk dia. Ya. Yang pertama adalah ya berjualan adalah aktivitas untuk membantu orang lain. Nah, kayak di sini tadi data ini kan data dari Hotspot. Ya, dokter itu dipercaya 49%. Sedangkan marketer, stockbroker, salesperson, car salesman hanya 1-3%. Artinya apa? Ketika kita berjualan, kita harus menanyakan apa masalah yang dialami oleh customer, iya konsumen. Yang kedua tadi, ya kita lahir laki-laki perempuan, itu kira-kira akan ditanya enggak sama Allah? Ya, kenapa saya laki-laki? Ya, itu akan ditanya enggak? Yo, enggak ya. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu bukan kemauan kita. Ya, sudah seperti itu. Kita lahir laki, miskin kaya itu kan
Bukan kemauan kita kan, bukan request kita kan. Nah, yang bukan kemauan kita, yang bukan request kita itu tidak akan ditanya. Gitu. Yang akan ditanya adalah 4 ini tadi yang kita bahas tadi. Yang pertama, umurnya untuk apa? Ya, karena kita yang bisa memilih ke kanan atau ke kiri, benar nggak? Gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah ilmunya untuk kebaikan atau sebaliknya. Ya, karena ilmu itu kan bisa kayak pisau ya, yang netral ya, bisa untuk buat baik, untuk ngiris makanan, atau bisa juga berbuat jahat gitu ya. Jadi ilmunya untuk apa? Dan selanjutnya adalah tentang umurnya, tentang apa? Ini hartanya ya, dari mana prosesnya dan untuk apa. Itu maka tugas kita adalah memastikan proses itu halal, karena itulah yang akan ditanya. Nah, terus ini adalah tawakal. Tawakal itu adalah meniatkan diri sebelum, saat, dan sesudah. Jadi kita itu terikat, ya, gitu. Jadi kalau, ya, nanti bisa. Jadi kita itu terikat terus, gitu ya. Karena kita diciptakan, kita punya peraturan, kan gitu. Selanjutnya, mindset selanjutnya adalah sabar dan syukur. Ini cerita Nabi.